Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Salam Tim Nasional Indonesia, masih di channel Bung Harpa, dan ini akan menjadi video gue terakhir sebelum kita sama-sama akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia menghadapi Guinea di playoff antara wakil dari Afrika dan juga wakil dari Asia, tentunya Indonesia, untuk memperebutkan satu tiket tersisa ke Olimpiade musim panas yang nanti akan diselenggarakan Juli dan Agustus. Sekedar informasi, pertandingan itu dimainkan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi memang ini berubah-ubah dari sananya, bukan dari kitanya. Jadi ada 2 sampai 3 kali berubah dengan nggak tahu, mungkin alasan keamanan. Bahkan juga penonton, ini statusnya adalah closed door match. Walaupun dari preskon kemarin, jadi kemarin itu diadakan semacam ya preskonan lah melalui Zoom. Beberapa media dari Indonesia itu mengikuti preskon, dan Sintayong tadi membeberkan tetap akan ada penonton. Entah mungkin penonton ini terbatas ya, mungkin ketua federasi seperti Erick Thohir dari Guinea juga mungkin ada, atau Gini, kemudian dari petinggi-petinggi seperti Esko PSSI atau Eskonya Gini, kita nggak tahu. Itu dialokasikan 150-an boleh ya dari masing-masing kubu. Kemudian ya, jadi gue akan mengupdate beberapa informasi terakhir yang gue rasa sangat penting. Ini juga untuk menemani kita sebelum menonton pertandingan nanti malam. Jadi ini gue rekam tepat pukul 4 atau pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Oke, mudah-mudahan ini bisa membuat kita menonton lebih nyaman dan lebih seru ya. Ya, jadi yang pertama memang mungkin kalian sebagian sudah dengar ya, STY mengatakan situasinya cukup genting, cukup serius, karena ada beberapa area yang, salah satunya area belakang yang cukup riskan. Dari update terakhir, memang Justin Hapner, ini info A1, sudah dipastikan tidak akan bisa tampil, case close. Kan memang juga beberapa hari gue sudah memberikan analisa, Cerezo Osaka ini sedang berjuang, sedang tengah musim lah ya. Kalau Liga Korea, Liga Jepang itu mulainya kan awal tahun. Jadi sekarang itu mereka lagi racing, lagi akselerasi, dan juga lagi krisis back juga di Cerezo Osaka. Jadi dan yang kedua, gue juga melihat dari gelagat beberapa petinggi PSSI itu tidak ada kehebohan, tidak ada clue-nya gitu. Jadi memang sedari awal kemarin pun gue bikin line up sudah tanpa Justin Hapner. Demikian pun Bagot, Bagot juga tidak ada hilalnya, tidak ada kejelasannya begitu ya. Dan padahal sebenarnya kan dekat ya, dari Inggris ke Paris itu naik Eurostar, nggak tahu, mungkin hanya sekitar 2 jam ya, lewat bawah laut. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Bahkan Ipswich sudah selesai, sudah promosi, tapi kita nggak ngerti alasannya apa. Ya, tapi show must go on, dan kita harus bersiap, harus juga percaya dengan pemain-pemain yang ada, termasuk juga Dewangga yang sudah bergabung dalam mungkin 3-4 hari ini ya bersama Timnas Indonesia, dan sudah berlatih juga. Kita berharap dia bisa memberikan yang terbaik dalam memperkokoh pertahanan Indonesia, karena Dewangga pasti akan dimainkan di sektor pertahanan, either sebagai CB atau sebagai DM. Oke. Kemudian tapi di tengah situasi yang kurang menguntungkan, ada satu kabar baik. Sebenarnya ini kabar buruk buat Gini, tapi ngomong Gini itu nggak enak ya, enakan Guinea ya. Jadi gue pakai Guinea aja deh, biar walaupun mungkin kurang pas ya. Jadi kabar baik buat kita, kabar buruk buat dari Guinea. Jadi striker mereka Lamine Diaby Fadiga ini dipastikan tidak bisa tampil. Ya, ini yang gue bilang tadi, bad news buat mereka, menguntungkan buat kita, karena striker ini cukup tajam, posturnya juga tinggi, 188 cm. Jadi di atas semua back kita, bahkan semua pemain kita, gue rasa nggak ada yang 188 ya. Dan ini pemain yang tadinya membela Prancis di kelas usia U16, U18, dia bela Prancis, tapi kemudian dia memilih untuk membela negara motherlandnya, yaitu Guinea. Dan tapi di saat momen seperti ini, di saat penentuan, dia malah nggak bisa tampil karena cedera. Jadi ini sudah dipastikan, ini sedikit memberikan apa ya, mungkin rasa senang lah buat kita ya. Oke. Kemudian, nah yang menarik juga di
press con tersebut ada beberapa pertanyaan dari wartawan cukup baik juga ya terkait dengan situasi yang memang gua bilang tadi di awal situasinya tidak terlalu baik. Jadi Sintayong mengatakan berpesan demikian. Situasi ini tidak bisa berubah. Ini yang gue katakan berkali-kali. Ada saatnya kita berharap, ada saatnya kita pasrah. Jadi what's next gitu. Jadi yang bisa dilakukan Sintayong adalah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, merecovery pemain. Kemudian juga, nah ini yang penting, dia mengatakan demikian ya. Situasi ini tidak bisa berubah. Yang bisa kita lakukan adalah bersatu. Artinya kompak. Termasuk juga kita semua netizen di sini berkali-kali gue nggak mau menggunakan terminologi edukasi ya, tapi agak terlalu kayak mengajari gitu ya. Tapi ya kita saling mengingatkan lah untuk tidak menghujat. Ya, mengkritik pun kita bukan salah ya, tapi kita juga harus paham apa yang mau dikritik ya. Karena sebagian dari kita tuh bajunya mengkritik, tapi sebenarnya hanya karena pelampiasan ketidakpuasan gitu. Karena gagal ya kita harus mencari someone has to blame. Ya kan ya, itu yang tidak benar gitu. Karena kadang-kadang kita kritik pun gak ngerti apa yang dikritik. Mungkin hanya ikut-ikutan. Ada satu orang mengatakan Marcelino ini egois, kita ikut-ikutan. Ya tanpa ada fakta. Karena itulah jurnalisme sekarang, tanpa disertai dengan statistik atau data atau informasi. Ya kan. Contoh gue sedikit berkutat di Marcelino ya. Karena ini masih aja bergulir ya. Masih aja ada 1-2 yang belum terima gitu untuk mencari kesalahan ya. Padahal kalau mau disalahin ya Rizky Ridho juga salahin dong. Ya kan? Terlepas dari apapun itu. Oh, dia responnya beda bang di IG. Ya karena kalian gak nyerang dia. Kalian kan, atau gak kalian, tapi sebagian dari kita kan yang IQ-nya rendah kan gak ngerti ya. Untuk kritik, mana saatnya mengkritik, mana saatnya mendukung. Kritik ini gak akan pemain kalau sedang seperti ini, sedang habis kalah gitu ya, itu 2 hari ini menurut psikologi nih, makanya gue bilang kita terbiasa jangan dengarkan opini ya, tapi dengarkan yang berbau empiris. Pemain itu kalau habis kemarin seperti itu kalah, 2-3 hari itu nggak masuk ke kepalanya. Ini yang ngomong ahli psikolog ya, yang punya ilmu. Jadi tidak akan membantu seperti yang kata Sintayong, situasi ini tidak bisa berubah. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mendukung. Tidak ada gunanya untuk kita saling menghujat, bahkan sampai ke sosmed klubnya untuk minta dia out, terus dengan kata-kata yang kotor, terus ngejek-ngejek, nyinyir dia Ronaldo, itu nggak akan membantu gitu loh. Dan kalaupun kita mengkritik, kita harus paham. Contoh misalnya Marcelino dia bawa bola, oh dia mau gocek bola dulu terus, ya kita kan nggak tahu apakah ini memang instruksi dari pelatih atau memang dia sendiri yang mau. Buktinya dia minute play-nya paling banyak. Kalau itu bukan instruksi pelatih, pasti diganti. Pasti diganti kalau dia lari dari instruksi. Nah, hal seperti ini kita paham nggak? Aspek jurnalismenya untuk cover both side, untuk untuk cross check dengan pelatih, itu yang makanya gue datang langsung ke lapangan. Hal-hal seperti ini dari kalian itu gue tanyakan. Misalnya, kalau misalnya gue ada di sini, ada di di Clairefontaine, itu gue akan tanya, coach, apakah memang Marcelino itu Anda suruh untuk melakukan dribbling atau melakukan shooting? Kalau jawabannya iya, bagaimana? Akhirnya orang-orang mungkin influencer yang seenaknya beropini mengatakan dia egois, akhirnya kan itu kan kontraproduktif. Itu makanya aku bilang hari ini aspek-aspek jurnalismenya itu udah hilang. Orang lebih suka menonton, mengikuti katakanlah influencer yang hanya gampang menyalahkan ini, menyalahkan itu ya. Oke, itu akan lumayan banyak. Itu sedikit aja opini, bukan opini ya, tapi standing point gua, karena gue sekali lagi berbasis dari pengalaman dari aspek jurnalisme. Jadi kita nggak bisa beropini, harus ada data, ada konfirmasi, ada courtesy dari orang yang kita anggap salah ya. Oke. Nah terkait Sintayong minta maaf itu gue lihat sebagai public komunikasi hanya untuk meredam ya. Kadang-kadang kita ketika kita berantem dengan teman, kita tidak melihat benar salah, tapi ya udah kita minta maaf biar cepat selesai lah gitu ya. Itu jadi ke situ larinya, jangan dibawa ke situ. Oke. Juga di press con tersebut kita balik lagi ditanya, juga ada satu penanya yang sangat menarik terkait transfer ilmu, karena dilihat beberapa pemain seperti Nathan, kalian bisa lihat sendiri ya soal Jai Itzes, kemudian Justin Hapner itu beberapa kali kalau kita bahasanya memarahi ya, tapi sebenarnya kalau mereka tuh mengingatkan. Kayak Jai Itzes kalau kita ingat di Midin, dia memperingatkan posisinya Rizky Ridho harus benar.
body shape-nya ketika menerima tendangan penjuru. Banyak banget sebenarnya katakanlah suggestion atau nasihat atau mungkin masukan yang diberikan oleh pemain-pemain yang berbasis atau main di luar negeri ini kepada kita, dan ini sebenarnya kan tujuannya juga, salah satu tujuannya transfer ilmu. Nah, yang ini menarik, Sintayong kemudian mengatakan dia mengamini itu, memvalidasi atau membold atau mendukung hal tersebut. Justru dia melihat banyak pemain-pemain orang Indonesia yang malu untuk mengingatkan. Ini kan soal budaya, nggak enakan gitu loh. Padahal sebenarnya ya itu kan soal komunikasi aja. Mungkin katanya diganti, misalnya jangan bilang lu bego banget sih, posisinya kan beda. Kalau kita bilang mungkin kalau posisinya gini itu akan lebih bagus karena kamu bisa mengantisipasi bola dan pemain lebih baik. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi dia mengatakan pemain-pemain kita ini orang Indonesia yang asli, katakanlah yang demikian ya, itu suka sungkan gitu untuk mengingatkan temannya, untuk menegur mungkin kalau ada yang salah, itu nggak ada masalah ya. Kalau kita lihat bahkan misalnya karena gue kiper ya, itu gue biasa itu ngingetin back ketika dia mungkin ada yang nggak ngeh, pemain itu nggak dijagain gitu, karena pemain kadang-kadang capek, kadang-kadang dia lupa atau apa, jadi itu normal-normal aja. Nah, budaya ini harus dirubah, jangan kita lestarikan yang seperti ini. Kita harus berani untuk meniru hal yang bagus dari luar kita gitu loh, Nathan, Hapner dan Jaitses gitu. Jadi mudah-mudahan bukan hanya kita menerima fisik pemain, tapi juga jiwanya dan pikirannya dari para pemain diaspora. Oke, nah sebelum gue tutup, mungkin kalian gue pengen tahu apa opini kalian ataupun tebak hasil pertandingan yang nanti berlangsung antara Indonesia dan Guinea. Silahkan tinggalkan di komen. Dan gue tahu ini bukan pertandingan yang mudah, bukan pertandingan yang simple ya, karena lawannya juga cukup kuat walaupun mereka juga ada masalah. Yang pasti kalau gue pribadi, gue akan apapun hasilnya nanti, yang penting kita fight dulu, dan mindset kita tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah. Pasrah beda dengan berserah, pasrah dengan takut ya. Dengan kalah duluan itu beda. Tapi ya kita tahu lawan kita berat, itu bagus ya. Bahkan beberapa ekspektasi sudah mulai turun, itu gue senang juga ya, karena selama ini orang tidak sadar ekspektasinya sudah kesetting ulang bahwa tim ini mampu untuk lolos Olimpiade. Jangan-jangan kalau lolos Olimpiade nanti kita kan, kalaupun lolos ya, akan segrup dengan tuan rumah Prancis, New Zealand, dan juga Amerika Serikat. Jangan-jangan harapan netizen Indonesia tuh juara Olimpiade juga gitu. Jadi kita kalau ingat kembali bahwa tim ini sebenarnya sudah sangat bagus, bisa lolos jangankan ke semifinal, ke 8 besar aja tidak ada yang menyangka ya. Tapi ternyata kita bisa mengalahkan Korea Selatan, bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Yordania ya, walaupun akhirnya terpleset di Irak ya. Kalau Uzbekistan memang sangat berat. Oke, jadi mungkin ini update dari gue, mudah-mudahan ini bisa menemani hari sore kalian, mungkin setelah aktivitas kerja atau apa, dan menjelang pertandingan menghadapi Guinea di perebutan satu tiket Olimpiade musim panas. Apapun yang terjadi, gue akan selalu dukung, kita akan selalu dukung timnas Indonesia. Dan sebelum gue tutup, aku mau bikin sedikit kaul, dan ini gue rasa bukan takabur ya, justru ini supaya kita rileks. Jadi kalau memang Indonesia bisa lolos ke Olimpiade, ada dua hal yang akan terjadi. Satu, channel Bung Harpa akan ke Paris, akan ke sana, mau apapun role-nya, pokoknya gue akan ke sana untuk memberikan situasi perjuangan tim nasional kita di Olimpiade kalau lolos. Dan kedua, kalau lolos juga, nah, rambut ini akan hilang semua. Oke, jadi kita ya enjoy aja, nikmati, dan juga berdoa jangan lupa, itu yang paling penting. Oke?